Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan kembali sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Matius bab 5 ayat 20 sampai 26. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jikalau engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau akan dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman saudara-saudaraku yang terkasih, Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita tadi mendengarkan bagaimana penginjil Matius mengisahkan Yesus yang mengajar para pendengarnya atau para murid pada waktu itu ya. Jadi Yesus pertama-tama menekankan bahwa dalam hal penghayatan keagamaan itu ya, haruslah sungguh-sungguh lahir dari hati, bukan berorientasi pada sebuah kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok ya. Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak masuk dalam kerajaan surga. Artinya apa ya? Seperti yang kita dengarkan dalam bacaan sebelumnya, bagaimana Yesus menegur ya orang-orang itu ya, sebagai orang-orang yang mengurangi atau menambah keberadaan hukum Taurat ya, di mana tujuannya itu untuk kepentingan mereka. Tetapi yang sesungguhnya ya, hukum Taurat itu tidak boleh dikurangi atau apalagi kalau ditiadakan ya, sebab akan kehilangan hakikatnya. Hakikat hukum Taurat itu adalah dalam keutuhannya dan digenapi oleh Yesus Kristus sendiri. Jadi penghayatan keagamaan seperti itu yang setengah-setengah atau berorientasi pada kepentingan itu tidak menunjukkan adanya sebuah relasi yang dalam, yang intim dengan Allah yang menjadi titik utama atau penekanan utama dalam setiap pemberitaan keagamaan itu. Tetapi yang mereka wartakan itu adalah diri sendiri atas nama Allah. Jadi itu semua bagi Yesus itu adalah orang-orang itu adalah orang yang tidak akan masuk dalam kerajaan surga ya, singkat kata bahwa mereka itu ya, atau tindakan-tindakan seperti itu tidak dikehendaki oleh Allah. Jadi penghayatan agama itu bagi Yesus sendiri ya harus sungguh-sungguh ditunjukkan ya dalam kehidupan nyata, yang bagaimana Yesus itu menekankan juga 3 poin penting yang menjadi ekspresi iman atau ekspresi dari penghayatan agama itu ya. Yang pertama itu adalah kemarahan itu perlu kemarahan itu tidak perlu dibangun atau dipelihara. Kata marah itu sendiri ya menjadi akar ya dari setiap tindakan pembunuhan. Lalu kemudian pengungkapan kata kafir atau pengungkapan kata jahil ya. Jadi dasarnya itu adalah marah. Ketika seorang marah, maka muncul berbagai bentuk rasa atau rencana-rencana untuk membinasakan orang yang menjadi titik atau objek dari kemarahan itu.
Biasa saja yang muncul itu adalah ada rencana pembunuhan, bisa jadi tahu. Lalu kemudian ada rencana untuk menyudutkan ya uh, orang lain ya, dengan mencap mereka sebagai kafir atau mencap mereka sebagai jahil gitu ya. Jadi semuanya itu lahir dari kemarahan. Oleh karena itu ya, bagi Tuhan penghayatan agama yang baik itu ya harus terungkap melalui tindakan ya, menjauhi rasa marah itu ya terhadap sesama atau dalam relasi dengan sesama. Yang berikut adalah uh, memaafkan, saling memaafkan. Yesus tadi mengatakan persembahan itu ya, itu merupakan ekspresi diri yang damai, atau persembahanmu itu akan bermakna di hadapan Allah ketika kamu berani untuk mendamaikan dirimu dengan orang yang pernah kamu benci ya, atau orang yang membenci kamu. Yesus mengatakan, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, engkau teringat akan sesuatu yang dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudara, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Tapi kan maknanya dari sebuah persembahan itu ya, ketika kita tetap berdamai dengan hati kita dan juga dengan orang lain. Kalau ada kesalahan, maka penting untuk membangun sikap damai ya, meminta maaf dan sebagainya. Di situ juga sebagai bentuk persembahan kita kepada Allah ketika kita membangun perdamaian di antara relasi kita dengan sesama kita. Lalu terakhir Yesus mengatakan, segeralah untuk berdamai. Artinya di sini Yesus menekankan bahwa perdamaian itu ya memang satu poin penting ya, untuk tidak menciptakan perkacauan dalam kehidupan bersama atau tidak menciptakan keretakan relasi ya. Sebab tanpa hidup yang damai, maka warna-warna kemarahan itu pun akan muncul ya, atau ekspresi kemarahan itu ya akan terungkap juga di dalam sikap kita yang saling membenci satu terhadap yang lain, yang memungkinkan adanya suasana ketidakdamaian itu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, penghayatan keagamaan kita perlu kita bangun atau kita maknai dalam hidup sehari-hari. Bagi Tuhan, jauhilah sikap marah terhadap sesama ya, terhadap saudara kita. Sebab marah itu akan memungkinkan munculnya tindakan-tindakan buruk ya, pembunuhan, mengkafirkan sesama, menjahilkan sesama ya, dan bahkan menggosipkan dan sebagainya. Intinya itu menghancurkan atau merusak hidup orang lain. Lalu kemudian penghayatan agama yang paling penting juga adalah perdamaian satu terhadap yang lain. Perdamaian itu akan menciptakan hidup yang sejahtera ya, yang damai, yang penuh dengan persaudaraan. Tanpa perdamaian itu ya, hidup dalam kebersamaan itu penuh dengan liku-liku kemunafikan, liku-liku pemberontakan, liku-liku ketidakadilan dan sebagainya. Oleh karena itu Tuhan mengantisipasi kehidupan keagamaan kita itu harus diwarnai oleh atau ekspresinya dalam kehidupan seperti yang kita katakan tadi. Bapak Ibu Saudara-saudari, teristimewa pesan ini ya, mungkin bagi kita yang sudah dibaptis itu ya menjadi penting juga ya. Kita sebagai garam dan terang dunia, hal-hal ini juga menjadi anasir-anasir penting yang perlu dibangun. Jadi garam kita itu akan tetap terasa asin ya ketika kita membangun sikap saling mengampuni, saling memaafkan ya. Lalu kemudian menjauhi sikap marah. Jika saudaramu jika musuh berbuat yang kurang baik kepadamu, berdoalah bagi mereka dan maaf, berilah mereka maaf, pengampunan kepada mereka. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan juga kasihilah sesamamu. Sebenarnya semuanya ini ya sudah ditunjukkan Yesus kepada kita sebagai orang yang percaya kepada, sebagai orang yang dibaptis ya. Di mana Yesus ketika disalib sempat juga dia memberikan pengampunan kepada orang yang telah membunuhnya. Bapa mereka tidak tahu, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu kan suatu tindakan yang luar biasa. Yesus tidak hanya mengajarkan tetapi juga mempraktekannya. Dan kita sebagai muridnya, kita tidak hanya mendengarkan firman tetapi juga mencoba untuk mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya, saudara-saudari, teman-teman semua, sahabat-sahabat, Bapak Ibu yang percaya kepada Yesus, tentu hal ini menjadi penting bagi kita untuk
kita lakukan dalam hidup kita masing-masing. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.